Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saya ingin berbagi cerita tentang seorang wanita bertahun-tahun berusaha untuk mendapatkan seorang anak, tetapi Allah baru memberinya pada tahun ke-9. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah penting disadari untuk meluruskan niat dan motivasi. Fa innal atiyah ala qadrin niyyah. Sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar niatnya. Wa rubbama akhirat ankal ijabah liyakuna dzalika a'dham. Ada kalanya ijabah itu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar pemberian Allah itu diberikan secara lebih besar, lebih baik dari apa yang diinginkan sebelumnya. Kita mau punya anak ini dalam rangka apa? Apakah sekedar untuk bersenang-senang? Ya, sekedar takut dibilang tidak normal dan sebagainya, ataukah memang kita ingin mendapatkan momongan dari Allah Ta'ala? Kemudian poin kedua yang perlu diperhatikan, hendaknya santai saja, tetap jalani proses. Apalagi kalau usia pernikahan sampean baru 1 atau 2 tahun, nikmati sajalah. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah sebab-sebab ilmiah. Jadi wanita ini termasuk suaminya berbagai hal sudah diupayakan. Mulai yang medis, ada 3 dokter dari 1 pulau, termasuk 1 dokter di luar pulau, mereka kunjungi. Termasuk juga Google, apa sih yang harus dilakukan. Jadi frekuensi perlu diperhatikan, jangan terlalu sering. Produksi sperma itu tidak langsung ada terus-menerus. Kalau dokter menyarankan 3 hari sebelum perkiraan masa subur istirahatlah, ya, supaya bisa optimal. Asupan atau gizi ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, psikologis. Jadi jangan terlalu takut untuk tidak punya anak. Ini semua sudah dilakukan oleh wanita tersebut, juga suaminya. Bertahun-tahun itu dilakukan. Konsultasi iya, pijat iya juga. Kata orang suruh makan kecambah, wanita ini makan kecambah, bukan hanya dimakan, bahkan di blender. Obat dari yang harga 50.000 tahun itu sampai 600.000 sekali suntik juga sudah dicoba. Yang belum cuma bayi tabung saja. Akhirnya 7 tahun berusaha nggak ada hasil. Sampai kemudian suami wanita ini juga meruqyah wanita tersebut. Diruqyah sendiri oleh suaminya. Juga tahun ke-8 masih belum ada hasil. Termasuk suatu ketika ada seorang ahli bekam yang datang. Maka konsultasi. Termasuk di bekam. Ini bisa sampean lakukan, dicoba sendiri atau ke tukang bekam, pergilah ke sana. Pada 5 titik inilah di bawah pusat. Ini kalau masalahnya ada pada perempuannya, perlu dicek ke dokter masalahnya ada di mana. Kalau si suaminya normal, spermanya normal, si perempuannya normal, nggak perlu seperti ini. Ketika perempuannya mungkin ada masalah, bisa dicoba dibekam. Tahun ke-7, ke-8 rutin ini dilakukan oleh si wanita tersebut. Waktunya setelah haid, setelah berhenti dari haid. Sebelum ini juga pernah melakukan pengobatan pakai kai. Tepatnya di Ciampea sana. Rutin ada terapi kai, tapi tidak pakai api. Tapi juga tidak membuahkan hasil. Jadi sampai tahun ke-7, ke-8 nggak ada juga tanda-tanda kehamilan. Berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan bertawasul. Kita start di televisi bersodakoh. Tetapi pada saat itu suami istri ini biasanya sebelum menginjak masa-masa subur itu ada satu hal yang dilakukan, yakni banyak beristirahat, ya, supaya pada masa subur itu secara logika kondisinya sangat fit.
Nah, setelah ini dilakukan berulang-ulang, ya bolak-balik, bulan demi bulan tidak kunjung berhasil, akhirnya si suami sudah nggak ada lagi membatasi itu. Yang biasanya istirahat, ya, bahkan aktivitas dakwah pun kemudian dikurangi. Ya, kalau ada jadwal misalnya keluar kota, maka dipending dululah dalam rangka agar fit pada masa subur itu. Suatu ketika ada panggilan untuk mengisi sebuah pengajian di luar kota. Jaraknya sekitar 6-7 jam perjalanan. Padahal jadwal kajian di luar kota itu pas perkiraan masa subur. Si suami berpikir sudah bertahun-tahun diupayakan untuk memfitkan kondisi pada saat subur, ternyata nggak berhasil. Akhirnya ya, bismillah, ya, disandarkan hati kepada Allah. Kalau Allah kasih, ya, mudahan dengan upaya ini itu sebagai wasilah terbaik. Kemudian berangkatlah si suami ini. Acaranya pagi, setelah itu siangnya pulang, sampai rumah setelah isya. Kemudian dengan istrinya sholat hajat berdua. Setelah itu melakukan proses. Dan ternyata bulan depannya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda positif. Dan akhirnya 9 bulan kemudian lahirlah anak pertama. Jadi tawasul itu yang terbaik adalah dengan mengorbankan apa yang sebetulnya kita sangat berharap di situ. Orang yang sangat berharap kaya, mungkin tawasul terbaiknya adalah dengan mengorbankan harta yang dia sangat ingin kaya itu. Orang yang sangat berharap punya anak, mungkin tawasul terbaiknya adalah dengan mengorbankan apa-apa yang mungkin dia pikirkan itu akan mendapatkan anak. Dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dia sandarkan hatinya betul-betul pasrah kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang mustahil, insya Allah begitu. Kalau semua itu sudah dilakukan dan ternyata tidak kunjung juga atau belum, maka ya ridholah. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan dalam surah Asy-Syura, yakhluqu ma yasha. Dia Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki. Manusia nggak bisa. Ada bayi tabung belum tentu berhasil. Yahabu liman yasha'u inatha. Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak perempuan. Jadi ada orang yang anaknya semua perempuan, berusaha, ya, berbagai macam cara dilakukan, nambah lagi, semuanya perempuan. Ya karena memang Allah berkehendak begitu. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah juga memberikan kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki. Sudah ditambahi terus laki-laki terus. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau memberikan pasangan, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Dia jadikan bagi siapa yang dikehendakinya itu menjadi mandul. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Dia itu maha mengetahui dan maha berkuasa. Insya Allah ketika kehidupan itu dijalani sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hati masih menginginkan ketaatan, maka apapun yang terjadi, ada anak atau tidak, itu adalah justru yang terbaik yang perlu disyukuri. Wallahu a'lam.